Tuhan. Salam puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah melewati bulan Juli. Kita sudah masuk di bulan Agustus. Dan kita percaya ketika kita masuk di bulan ini, maka penyertaan Tuhan bagi kita juga akan sempurna adanya. Bapak Ibu percaya? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita terus memuliakan namanya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan menuntun umatnya yang keluar dan menyembah Tuhan dengan kegirangan. Dan mereka yang percaya kepadanya diberikan pemulihan. Mari kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah ketika kita berada di dalam baitnya Tuhan, mari kita menikmati kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita mencari wajah Tuhan dan merasakan betapa hebatnya kuasa-Nya atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus berdiam di dalam bait-Nya Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami rindu terus mencari perkenanan Tuhan atas kami. Dan biarlah belas kasihan Tuhan itu memenuhi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, kami tidak datang dengan sia-sia, karena kami percaya janji Tuhan itu nyata bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa merendahkan hati kami untuk dibimbing oleh Tuhan.
Kristus kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kami hidup, kami menang, dan kami boleh ada sampai sekarang ini. Dan karena salibmu kami boleh menerima belas kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada. Olehnya kami menaikkan ucapan syukur buat hari ini, di bulan yang baru ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sampaikan isi hatimu Tuhan, biarlah kami terus dikuatkan lewat iman percaya kami untuk iring Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang mendengar, kami yang menyampaikan diberkati. Kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, yang percaya sama katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh berjumpa di bulan yang baru, di bulan Agustus Bapak Ibu Saudaraku, dan kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara saudara dan saya, dan kita bersyukur karena anugerahnya kita boleh menjadi bagian orang-orang yang masih sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya kita mau terus pikirkan dan doakan. Ya, kemungkinan sebentar lagi ada serial ibadah yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk menampung aspirasi beberapa dari jemaat. Ya, ada yang belum ya masuk dalam ibadah, dan saya percaya ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memberikan kekuatan kerinduan untuk setiap kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam pembahasan serial iman yang sejati Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita percaya iman ini kita perlukan. Iman, kalau lewat Ibrani 11 ayat yang pertama berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa iman ini menjadi perlu? Ya, kenapa percaya kita kepada Tuhan ini menjadi perlu Bapak Ibu Saudaraku? Karena firman Tuhan juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudaraku. Artinya bahwa setiap firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku akan digenapi, setiap nubuatan Tuhan akan digenapi, dan kita cukup bangga punya Alkitab Bapak Ibu yang adalah firman Tuhan. Itu ya dan amin. Haleluya, amin. Saudaraku, baik pengajarannya, baik janjinya, baik nubuatannya, ya dan amin bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita percaya Alkitab yang kita punya ini adalah firman Tuhan yang hidup. Ya, firman Tuhan yang bisa merubah, ya bisa memberkati kita, bisa menyegarkan kita. Nah, pagi hari ini kita akan membahas serial iman, ya iman yang sejati Bapak Ibu Saudaraku. Saya atau Bapak Ibu masih ingat ada di tahun 1998 terjadi apa di sana Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kira-kira di bulan apa waktu itu? Mei ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingat sekali karena saya juga masih bekerja di grup Garuda Food Bapak Ibu yang berkantor di Alexindo. Betapa Bapak Ibu Saudaraku kami mau tetap monitor di TV, ya orang menjarah luar biasa, bukan hanya menjarah tetapi membunuh dan sebagainya. Kita bisa nonton di TV Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya anak-anak muda Saudaraku yang bisa kuat menjarah Bapak Ibu Saudaraku, tapi nenek-nenek, kakek-kakek bisa ngangkat ya kulkas dan sebagainya. Betul ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, sementara saya banyak dikawal juga Bapak Ibu Saudaraku, ya naik mobil dari sini. Kebetulan saya udah pindah di Taman Harapan Baru, waktu itu masih bujangan tentunya. Dan saudara kasih dalam Tuhan,
ya belum ketemu dengan tulang rusuk, ya sudah ketemu cuma belum dikelopin gitu Bapak Ibu saudara dengan dugem ya waktu itu ya. Kami sedang juga merintis pelayanan ya Solidio saudaraku di bulan Agustus. Jadi Mei kerusuhan ya, bulan Agustus Solidio lahir Bapak Ibu saudaraku. Nah saya lihat itu Bapak Ibu saudaraku banyak juga Bapak Ibu korban, betul ya, banyak juga korban ya. Tidak terlepas dari segala hal Bapak Ibu saudaraku, tapi juga ada orang-orang percaya di dalamnya juga mati dalam korban ya, penjarahan dan sebagainya, kerusuhan tahun 98 Bapak Ibu saudaraku. Ya bahkan yang mengerikan lagi saudaraku, saya bisa melihat ya ruko-ruko yang dipakai gereja saudaraku ada juga tempelannya. Tempelannya apa kira-kira Bapak Ibu saudaraku? Ya milik pribumi. Terus apa lagi Bapak Ibu saudara? Ditulisin ya apa Bapak Ibu saudara? Gak tahu maksudnya ngerti atau enggak ya, tulisan Arab. Terus kita sampirin apa lagi Bapak Ibu saudara? Sajadah dan sebagainya ya. Saudaraku, ini tahun 98 Bapak Ibu saudara, dan kita bergerak di tahun 2020 ya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun Bapak Ibu? Iya, 22 tahun ya. Nah saudaraku, terus firman itu digenapi Bapak Ibu saudara. Sekali lagi kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan yang diperlukan bagi gereja Tuhan, saudara dan saya adalah tetap terus memiliki iman yang sejati. Amin. Katakan kanan kiri kita, iman yang sejati, ya iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Ya, dan setiap kita masuk dalam pandemi ini Bapak Ibu saudaraku, juga saudaraku kita bisa melihat satu fenomena, satu keadaan Bapak Ibu saudaraku, bahwa banyak juga di antara kita termasuk anak-anak Tuhan yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Betul? Baik dari segi ibadah, dari segi bisnis, dari segi sekolah, dari segi apapun juga Bapak Ibu saudaraku. Tetapi sekali lagi karena kebaikan kemurahan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang boleh melihat kemurahan, kebaikan, belas kasih Tuhan, sehingga kita masih bisa beribadah. Haleluya. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita lihat saudaraku mengenai serial iman kita ini dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Dan saudaraku nanti juga akan siapkan saudaraku beberapa pokok bahasan, dan kita akan melihat bagaimana dia seorang pahlawan iman tetap mempertahankan imannya di tengah krisis, di tengah penantiannya saudaraku. Tetapi orang ini menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu saudaraku, dan dia disebut adalah Bapak orang percaya. Siapa dia Bapak Ibu saudaraku? Siapa Bapak orang percaya? Abraham Bapak Ibu saudara. Mari kita baca dan lihat dari ayat yang ke-8. Ya, mulai ayat 8 saya membaca buat Bapak Ibu saudaraku. Demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu saudaraku, kita bahas dan berhenti di sini ya. Terlebih dahulu Abraham Bapak Ibu saudaraku diceritakan dalam pas ayat yang ke-8, karena iman Abraham apa? Taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak apa? Mengetahui tempat yang ia tuju. Saudaraku, Abraham adalah tokoh utama, tokoh sentral juga dalam perjanjian lama. Dia hidup Bapak Ibu saudaraku 2000 tahun setelah Adam ada. Ya, menurut sejarah Alkitab. Kemudian 2000 tahun sebelum Kristus ada Bapak Ibu saudaraku. Jadi selama Abraham ini adalah tokoh di tengah-tengah, di mana saya catat di sana adalah tokoh yang menjadi titik tolak pekerjaan penyelamatan sejak Adam nenek moyang pertama umat manusia sampai kepada Yesus Kristus.
Ya, nah saudaraku, yang dimaksud tanah di mana dia ada, Bapak Ibu saudaraku, Adam mempunyai seorang ayah bernama Terah, Bapak Ibu saudaraku. Ya, dan dia punya saudara, diantaranya adalah Nahor dan Haran, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, ya ketika saudaraku Abraham lahir, namanya bukan Abraham, tetapi apa? Abram, Bapak Ibu saudaraku. Dia tinggal di tanah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim kalau sekarang itu adalah sebelah tenggara, salah satu sebelah tenggara dari kota Baghdad. Baghdad di mana, Bapak Ibu saudaraku? Di Irak, saudaraku. Ya, Mesopotamia, ya di sana Ur-Kasdim, Bapak Ibu saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saya catat di sana dia lahir pada zaman keturunannya Sem. Ya, Sem itu adalah anak siapa, Bapak Ibu saudaraku? No, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, kalau diruntut Bapak Ibu saudaraku, maka Abraham adalah keturunan dari Sem, Bapak Ibu saudaraku. Ya, keturunan dari Sem, dia ada di tanah Ur-Kasdim, dan tanah Ur-Kasdim adalah tanah yang subur, Bapak Ibu saudaraku. Ya, dan berkembang terus menjadi kota yang demikian maju, Bapak Ibu saudaraku, kota metropolitan. Tetapi ada satu hal, kenapa ya Abraham, Bapak Ibu, atau Abram itu pada Kejadian 12 Tuhan datang kepadanya dan dia berkata, Abraham, tinggalkan tanah di mana engkau ada, kota di mana kamu ada, keluarga di mana kamu tinggal, dan biarlah engkau berjalan dengan imanmu ke kota, ke tanah di mana aku akan memimpin. Itu ayat 12, Bapak Ibu saudaraku. Tanah apa yang disebutkan, Bapak Ibu saudaraku? Yang dimaksud adalah tanah Kanaan, Bapak Ibu saudaraku. Ya, dikatakan bahwa Ur-Kasdim adalah satu kota yang subur, kota yang makmur, Bapak Ibu saudaraku. Tetapi kenapa, Bapak Ibu saudaraku, Abraham harus pindah? Karena di dalamnya, saudaraku, banyak sekali penyembahan berhala. Ya, salah satunya adalah ya dewa Sin, adalah dewa bulan, Bapak Ibu saudaraku, di mana menjadi tokoh sentral penyembahan. Termasuk Terah, secara Alkitab saudaraku dikatakan Terah termasuk ikut di dalamnya. Nah, Tuhan mau ada satu hal, Bapak Ibu saudaraku, kita bisa melihat ketika Abraham dipanggil, Bapak Ibu saudaraku, di usia mudanya, Bapak Ibu saudaraku, dari Ur-Kasdim, dia keluar dan dia tinggal di Haran, Bapak Ibu saudaraku. Perjalanan Haran demikian juga sampai Kanaan, yaitu ketika Abraham berusia 75 tahun. Ya, usia berapa? 75 tahun, Bapak Ibu saudaraku. Ya, Abraham menerima panggilan Allah untuk keluar dari Ur-Kasdim via Haran menuju tanah Kanaan. Saudaraku bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan sebagainya. Ya, di mana Tuhan memanggil Abraham dan ada 3 janji di dalamnya. Amin. Aku akan menjadikan engkau bapak bagi banyak bangsa. Ya, aku akan memberkati engkau. Ya, dan di dalamnya, saudaraku, orang yang memberkati engkau juga akan menerima berkat. Ada 3 janji yang luar biasa, Bapak Ibu saudaraku, yang diterima oleh Abraham. Saudaraku, seorang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, tidak serta-merta bahwa hidupnya demikian mudah. Betul? Perjalanan Abraham, Bapak Ibu saudaraku, termasuk janji sebuah keturunan, Bapak Ibu saudaraku, diterimanya setelah 25 tahun, Bapak Ibu saudaraku. Saudaraku bisa bayangkan, ya, sekali lagi di usia 75 tahun, Bapak Ibu saudaraku, Abraham meninggalkan Ur-Kasdim, kemudian sempat singgah di Haran, besar di sana, Bapak Ibu saudaraku, ya, kemudian masuk ke tanah Kanaan. Di usia 84 tahun, saudaraku bisa lihat dalam Kejadian 15, saya catat di sana, saudaraku, Abraham menerima kembali janji tentang keturunan. Jadi setelah 10 tahun ada di tanah Kanaan, Abraham menerima janji itu, Bapak Ibu saudaraku. Tapi kenyataannya apa, Bapak Ibu saudaraku? Sudah terima janji keturunan? Usia 84 tahun? Belum, Bapak Ibu saudaraku, belum. Ya, justru Bapak Ibu saudaraku, inilah kelemahan juga Abraham. Ya, Abraham tidak sepenuhnya menjadi orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Di usia 85 tahun,
Ya, Kejadian 16 justru Abraham mengambil siapa Bapak Ibu? Hagar, saudaraku. Ya, mengambil Hagar. Hagar ini adalah apanya Bapak Ibu saudaraku? Apa? Pembantu asistennya dari Sarai. Ya, Abram itu artinya adalah Bapa yang agung. Tetapi setelah Kejadian 17 namanya diganti menjadi Abraham, itu artinya bapak banyak bangsa. Kalau Sarai, Bapak Ibu saudaraku, ibu yang ningrat, diganti pada pasal 17 ayat 15 menjadi apa? Sarah. Inya dibuang, ya Bapak Ibu saudaraku, menjadi apa saudaraku? Ibu banyak bangsa. Sarah ini adalah salah satu Bapak Ibu saudaraku, satu-satunya ya istri Bapak Ibu saudaraku atau wanita yang dicatat secara khusus kematiannya dalam Kejadian 23. Panjang lebar saudaraku, ya menurut hierarki orang Ibrani saudaraku, yang di titik tolak yang dicatat itu kebanyakan siapa Bapak Ibu saudaraku? Yang laki-laki. Ya. Dan saudara setelah Tuhan usia 86 tahun Bapak Ibu saudaraku, ya lahirlah siapa? Ismail. Inilah menjadi sengketa Bapak Ibu saudaraku. Kemarin ada yang di sini yang terima daging korban? Ya, ada Bapak Ibu saudaraku. Saya aja Pak RT nggak dapat Bapak Ibu saudaraku. Ya, burulan dapat daging korban? Ya, dapat juga ya di sate dan sebagainya. Inilah cikal bakal Bapak Ibu saudaraku, perdebatan yang nggak ada habisnya Bapak Ibu saudaraku. Siapa sih yang dikorbankan? Ya, siapa sih yang menjadi korban? Ya, ketika Abraham saudaraku, ya diperintah Tuhan, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Siapa menurut Bapak Ibu saudaraku? Ishak atau Ismail Bapak Ibu saudaraku? Iya. Tapi kenyataannya siapa Bapak Ibu saudaraku? Tidak dua-duanya. Amin. Makanya Abraham mengatakan Bapak Ibu saudaraku di pasal yang ke-22 atau 21, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Karena apa Bapak Ibu saudaraku? Ya, Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi karena imannya, percayanya saudaraku, Tuhan menggantikannya menjadi apa? Domba, kambing. Dan itu adalah gambaran tentang anak domba Allah, Kristus yang dipersembahkan, yang dikorbankan sebagai bagian korban yang penghapus dosa. Haleluya, amin Bapak Ibu saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita belajar dari selama 13 tahun, selama 13 tahun ketika Ismail Bapak Ibu saudaraku lahir di usia 86 tahun, 13 tahun itu disebut dengan zaman diam juga. Tuhan tidak berkenan, Tuhan juga diam terhadap Abraham. Baru Kejadian 17, ya ketika Bapak Ibu saudaraku usia Abraham berusia 99 tahun, Sarah saudaraku berusia berapa? 89. Ya, saudaraku lihat Kejadian 17 ayat 15 sampai 17 di sana, saudaraku bisa lihat saat cepat aja karena waktu berjalan. Ya, saudaraku usia 99 tahun, Abraham dan Sarah 89 tahun, Allah menampakkan diri untuk janji keturunan yang terakhir. Ya. Dan di usia 100 tahun Bapak Ibu saudaraku dan Sarah berusia 90 tahun, ya lahirlah Ishak anak perjanjian. Kejadian 21. Ya, Kejadian 21. Lihat, ya coba. Kejadian 21. Ya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu siapa?
Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berusia 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur berapa? 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ishak disunat usianya 8 hari. Sementara Abraham disunat di masa tuanya sekitar umur berapa Bapak Ibu Saudara? 90 tahun lebih. Bayangin kakek-kakek disunat di usia yang tua Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi itulah perjanjian sunat Bapak Ibu Saudara yang dijalankan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi berapa bedanya antara Ismail dan Ishak Bapak Ibu Saudara? Berapa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ya, Kejadian 21 ayat 8 sampai 10. Bertambahlah besar anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Saudaraku, menurut adat Ibrani, seorang anak itu disapi ketika dia berusia 3 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, yaitu Ismail perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Ismail, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Selaku aslam Tuhan, kalau selaku hitung-hitungan dan sebagainya, maka yang terjadi antara beda umur Ismail dan Ishak adalah ketika pada masa diusir ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, Ishak berusia 3 tahun karena masa disapih Bapak Ibu Saudaraku, sementara Ismail berusia 17 tahun. Jadi bedanya berapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, 14 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun. Ya. Itu saudaraku bisa lihat tadi ya dalam Kejadian 21. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bisa melihat Kejadian 22, itu yang terjadi juga dalam Ibrani Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam Ibrani dikatakan apa? Sorry, kita kembali lagi sedikit Bapak Ibu di dalam Ibrani. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Saudaraku, perhatikan generasi-generasi ini karena umurnya panjang. Jadi ketika Abraham melahirkan Ishak pun Bapak Ibu Saudaraku, masih ada generasi 10 di atasnya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, termasuk ada Nuh dan sebagainya. Ya, perhatikan. Nah, di sini juga diterangkan Saudaraku, sampai Yakub pun Bapak Ibu, anak dari Ishak, ya, Abraham masih satu kemah. Ya, makanya saudaraku kasih Tuhan, Yakub itu adalah anak kembar, betul ya? Kembarannya siapa namanya? Esau. Kenapa Yakub lebih senang di kemah? Karena di kemah itulah saudaraku Abraham, ya saudaraku, menceritakan imannya kepada Ishak dan Yakub. Makanya kita bisa melihat saudaraku, Yakub itu lebih senang di kemah, dan di dalam kemah itu saudaraku kita bisa melihat perjalanan iman dari seorang Yakub atau Israel itu lebih luar biasa lagi. Meskipun sekali lagi orang yang beriman itu ada prosesnya, Yakub itu juga diproses luar biasa, betul ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita loncat Bapak Ibu Saudaraku ayat yang ke-17 dalam Ibrani 11, dikatakan karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, suatu perhatian bersama-sama, ya, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa apa? Membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Ibrani pasal yang ke-17 khususnya ayat 17 sampai 19 ini adalah sebuah peristiwa Bapak Ibu Saudaraku yang terjadi dalam Kejadian 22.
Ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 8 dan sebagainya. Kemudian ayat 9 dan 14 Bapak Ibu Saudaraku, ya di sana dikatakan apa? Kita kembali, ya, Sam. Kejadian 22, harusnya ini pembahasannya memang panjang, tetapi waktu sudah dekat. Tetapi cuma ada dua kesimpulan Bapak Ibu Saudaraku tentang iman yang sejati dari Bapak Abraham ini, Bapak Ibu Saudaraku nantinya. Ya, dikatakan apa saudaraku? Ayat yang pertama, ayat yang 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Terus sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadanya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham meraih tempat itu apa Bapak Ibu? Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Ishak dikorbankan di satu tanah Bapak Ibu Saudaraku. Ini juga perlu dicatat, penting, yaitu satu gunung di tanah Moria Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di tanah Moria. Kalau Saudaraku bisa melihat tentang Daud dan Salomo Bapak Ibu Saudaraku, tanah Moria ini juga menjadi bagian yang penting. Yang saya catat adalah Raja Daud juga mendirikan mezbah Tuhan di tanah Moria. Yang kedua, kalau saudaraku bisa lihat di dalam 2 Tawarik 3 ayat yang pertama, maka Raja Salomo membangun bait suci juga di tanah Moria. Dan kota ini adalah kemungkinan adalah Yerusalem sekarang ini. Ya, Yerusalem sekarang ini. Tetapi apa makna yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku bisa bayangkan imannya diuji sedemikian rupa. Dia menantikan janji keturunan Bapak Ibu Saudaraku yang selama 25 tahun Bapak Ibu Saudaraku, betul? Ya, tetapi setelah di usia yang matang, saudaraku, kalau kita bisa melihat sejarah, Ishak dikorbankan ketika ada di Gunung Moria ini sekitar berusia 30 tahun lebih Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia kuat, makanya saudaraku ayat-ayat sebelumnya dikatakan setelah bersama dengan bujangnya suruh istirahat, maka Abraham dan Ishak memanggil kayu api Bapak Ibu Saudaraku dengan kekuatan sebagai anak muda, dan dia menuju ke satu tempat di Gunung Moria. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya di atas 30 tahun dia kuat Bapak Ibu Saudaraku. Harusnya ada pemberontak, tetapi disinilah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bisa melihat di dalamnya Abraham, Ishak, Yakub ada dalam satu kemah. Abraham menelurkan ya imannya, percayanya kepada anak cucunya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku, anaknya yang tunggal, dan 3 janji Tuhan kepada Abraham itu tergenapi. Kalau sampai juga Ishak jadi dikorbankan Bapak Ibu Saudaraku, maka tamatlah sudah. Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Ya, amin. Saudaraku, cuma diuji Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dari hal ini Bapak Ibu Saudaraku, ya 2 hal saja yang kita bisa lihat dan saya catat. Yang pertama, Abraham adalah seorang yang menghargai panggilan Allah. Saudaraku, amin.
Mari sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, gereja Tuhan, saudaraku, hargai panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hargai kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu. Jangan itu ditukar dengan hal yang lain. Memang sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak selamanya kita bisa menerima janji Tuhan dengan mudah. Amin. Kalau kita mudah, maka kita sudah game over, ya. Tetapi ada satu proses, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendewasakan iman kita. Saya rindu pelayan-pelayan Tuhan kita semua, jemaat Solidius Saudaraku. Ya, sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara dan saya harus siapkan diri, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memiliki iman yang sejati. Saudara harus tetap pegang teguh, hargai ya apa yang disebutkan panggilan Tuhan. Hargai, Saudaraku. Saudaraku, membayangkan kita yakin percaya hanya di dalam Yesus saudaraku dan saya diselamatkan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saudaraku, bayangkan kalau Tuhan yang tidak memilih kita, saudaraku. Kalau kita di luar Kristus, saudara bisa membayangkan apa? Firman Tuhan sekali lagi berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Sebuah blessing, sebuah berkat, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ada di jalur keselamatannya Tuhan. Ya, doa pelayan kemarin saya bilang apa, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, karena ada masa yang sukar yang mungkin nanti kita. Dan saudaraku harus pegang tujuan akhir kita, Bapak Ibu Saudaraku, adalah pulang ke rumah Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, katakan kepada keluargamu, tujuan akhir di dunia ini adalah saudara dan saya membawa keluarga kita pulang ke rumah Bapa di surga. Itu tujuannya, Bapak Ibu Saudaraku. Terlepas di tengah pandemi yang demikian dahsyat, Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya harus siap. Beberapa minggu lalu saya berkata, ya, kita harus siap, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia dipanggil dalam kematian bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan. Amin. Cuma dua aja, saudaraku. Tuhan sudah siapkan tempat kita di surga. Amin. Rumah kita sudah siap. Dan itu memang waktunya Tuhan. Betul, amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kecuali apa, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku memilih jalan pintas, saudaraku, dan ya bisa orang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri gimana, saudaraku? Emang ada loh teologi, saya lagi ada perdebatan. Yudas itu kira-kira masuk surga atau neraka? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ya, Yudas matinya di apa, saudaraku? Ya, bunuh diri loh, saudaraku. Ada dua versi kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, tetapi kalau itu dirakikan bisa sama. Bunuh diri, lepas, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi akhirnya ketusuk, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga ususnya keluar semua, mati juga, bunuh diri. Ya, sekali lagi pegang. Ya, sekali lagi yang pertama apa, Bapak Ibu? Abraham adalah seorang yang menghargai panggilan Allah. Meskipun dia tidak tahu Kanaan, saudaraku, tetapi dia pegang. Ya, dia ikut, dia nurut, dia tinggalkan zona nyaman, Ur-Kasdim, subur, kaya, Bapak Ibu. Abraham adalah seorang yang kaya. Ya, Abraham adalah seorang yang kaya. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 13, Kejadian 24, saudara. Alkitab mencatat Abraham adalah orang konglomerat kaya, saudara. Tetapi yang kedua yang kita bisa belajar dari Abraham adalah seorang yang mengasihi Tuhan lebih dari apa yang dia punya. Amin. Apa yang dia punya yang berharga, Bapak Ibu? Anaknya yang tunggal. Apa yang berharga, Bapak Ibu Saudara? Kekayaannya yang didapat juga dari Tuhan. Tetapi lewat pengorbanan, Bapak Ibu Saudara, Ishak, saudaraku, di tanah Moria itu membuktikan, saudaraku, bahwa Abraham adalah seorang yang lebih mengasihi Tuhan dibanding dari apa yang dia punya. Karena Ibrani tadi berkata, karena dia yakin, saudaraku, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia.
Allah yang sanggup membangkitkan meskipun orang itu mati, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ke depan Bapak Ibu, kita memang tidak mudah seperti Abraham. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada situasi yang tidak ingat, mari tetap mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita punya. Amin. Lebih dari apa yang kita punya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Ini adalah ayat penutup kita. Dan kita yakin percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Itu dibuktikan saudara kekasihan Tuhan, tidak untuk beberapa kali ya korban penghapus dosa, korban kesalahan itu dijalankan saudara. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum kasih karunia, Yesus mati untuk sekali untuk menebus dosa kita. Amin saudara. Mari kita baca ini ayat Ibrani pasal Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna apa? Kepentingan kita, ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya apa Bapak Ibu? Hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Di mana? Di kayu salib. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat yang berikutnya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan apa Bapak Ibu? Keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya. Kristus adalah anak domba yang dipersembahkan. Dialah Jehovah Jireh bagi keselamatan kita. Kalau nyawanya saja diberikan saudara, apakah lagi pergumulan kita? Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kebenaran. Datang kepada Dia dan teruslah menjadi orang-orang yang tetap beriman seperti Abraham. Ya, Abraham adalah seorang yang menghargai panggilan Tuhan. Ya, Abraham adalah seorang yang mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang dia punya. Mari tundukkan kepala kita. Mungkin hari-hari ini saudaraku, firman inilah yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada iman kasih yang mula-mula saudaraku, supaya saudaraku tidak terkotakkan, tidak terbelenggu dengan apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 dan segala sesuatu dampaknya. Tetapi ingatlah segala kebaikan, ingatlah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu persis Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Sekali lagi, tujuan akhir dari kehidupan orang percaya adalah membawa diri kita dan keluarga kita untuk kembali kepada Bapa di surga. Olehnya tetap siap di dalam Tuhan apapun yang terjadi, dan kita terus ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya yang membuat kita datang kepada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mempersiapkan supaya layak menerima pertolongan Tuhan. Melayani kami semua dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan. Terima perjamuan Tuhan dengan percaya. Kita berdoa untuk semua yang Tuhan siapkan dalam iman kita. Terima dan percaya sambil terus berdoa. Ucap syukur pasti yang terbaik. Dosa itu bisa dihapuskan. Ibrani berkata, Kristuslah korban yang sejati, dan hanya untuk sekali, untuk selama-lamanya. Itulah kasih Tuhan atas gerejanya, atas orang-orang ketebusannya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Blessing, berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya boleh menerima jaminan keselamatan. Olehnya saudaraku, kuatlah di dalam Tuhan. Mintalah kuat kuasa Roh Kudus, supaya ke depan kita boleh membawa keluarga kita datang sungguh-sungguh dalam iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari berkati kami dalam perjamuan Tuhan ini. Ada mujizat kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan kami diubahkan Tuhan, diberkati, disehatkan, semua karena blessing Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kita Bapak Ibu. Ada waktu sebentar kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan koreksi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Sekali lagi selidiki hati kami, kuduskan dan layakkan kami, supaya setiap berkat perjamuan Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami terus dibangun lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara kuasa dalam Tuhan, angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan dengan percaya, saudara kuasa dalam Tuhan. Dan sebelum saudaraku memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, percaya saudaraku bahwa roti yang kita pecahkan dan siap kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita juga untuk anggur perjamuan kita Bapak Ibu saudaraku. Dalam penumpahan darah Kristuslah ada penebusan, ada pengampunan dosa. Olehnya saudaraku, imani dengan percaya lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, saudara boleh mendapat jaminan keselamatan, ada hidup yang kekal, ada pengampunan dosa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan, percaya saudaraku bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu.
Bapa dalam surga, di akhir ibadah kami di pagi hari ini, kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan kasih karunia-Mu. Tuhan sudah memimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur buat suasana keadaan yang ada, semua karena anugerah kasih karunia-Mu. Biarlah kami pulang dengan memiliki iman yang pasti, iman yang unggul, iman yang kuat di dalam Tuhan, seperti Abraham. Tuhan, bukan oleh kuat gagah kami, tetapi biarlah Roh Kudus yang membawa kami terus untuk memiliki iman yang tangguh di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang belum bersama kami dalam ibadah raya. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya tangan berkat Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan mereka juga untuk menetapkan langkah mereka, berani melangkah, beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa di masa pandemi ini untuk kota, untuk bangsa kami, untuk pemerintah yang ada, dari presiden, wakil presiden, kabinet, para menteri, seluruh TNI Polri, demikian juga jajaran kesehatan, bahkan pemerintah dari pusat sampai daerah sampai yang terkecil pun. Tuhan, kiranya berkati, pulihkan bangsa ini dalam belas kasih-Mu, sehatkan bangsa ini, tolong bangsa ini Tuhan di dalam seluruh aspek yang ada. Kami hanya berharap kepada-Mu, sebab orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Olehnya bukan kami gegabah dan kami tidak sombong Tuhan, tetapi kami mohon belas kasih Tuhan, supaya setiap kami umat-Mu dan gereja Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap Tuhan diberikan blessing daripada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan kembali, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang mungkin di sisa bulan Juli berulang tahun dan berhari jadi, baik usia perkawinan dan semuanya. Tuhan memberkati, sehingga jemaat sudah boleh melihat campur tangan Tuhan yang hebat atas kami semuanya. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan bagi-Mu, bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum Kau pulang, terimalah berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan berdoakan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya.